Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah pertemuan kita dalam pelajaran bahasa Inggris. Sebelumnya seharusnya kita ya belajar secara tatap muka, secara langsung itu di rumah Pak Una. Seharusnya itu besok hari Kamis ya. Karena ada satu dan lain hal, kemudian dipercepat ke hari ini, hari apa nih sekarang? Hari Rabu, Selasa ya. Saya lupa lagi jadi hari Rabu ya. Kita lanjutkan pelajaran untuk kelas 4. Itu mengenai numbers atau angka. Lihat di LKS halaman 10 ya. Kita masih mengenai membahas tentang angka. Sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai angka 1 sampai 20 sampai 100 ya. Seperti yang sudah Bapak kemarin bilang, 1 sampai 10 tambah lagi 20, 30, 40, 50 sampai 100. Nah, dalam bahasa Inggris ada perkataan yang sama diucapkan tetapi beda saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hampir sama saat didengar tetapi pengucapannya berbeda. Ini dicontohkan dengan angka 3 ya. Angka 3 pengucapannya jika didengar itu sama. Tetapi saat terjemahkan ternyata berbeda. Dilihat dari tulisannya. Kita lihat. Angka 3 dalam bahasa Inggris itu 3. Ada lagi 3. Ada 3, ada 3. Nah, ini jika diterjemahkan berbeda ya. 3 itu artinya angka 3. Kemudian untuk tree itu artinya pohon. 3 artinya angka 3 ya. Untuk tree artinya pohon. 3 angka 3 untuk tree itu artinya pohon. Pak, bagaimana cara membedakannya? Membedakannya lihat saat orang pengucapannya, saat orang mengucapkan angka untuk 3 dan tree. Beda ya. Coba kalian dengar dengan baik-baik. 3, ya ini 3, ya ini 3. Ini 3, ini 3. 3 angka 3, tree itu pohon, ya. Kemudian untuk angka 5. Nah, ini. Untuk angka 5, jika angka 5 tunggal saja, ini dibaca 5. Dalam bahasa Indonesia 5 ya. Angka 5 untuk tunggal dibaca 5. Berbeda dengan belasan dan puluhan. Jika belasan ini misalkan 15 ya, 15. Ini 15. Dan puluhan itu dibacanya 5. Bukan 5. Bukan 5 ya, tapi 5 untuk belasan dan puluhan. Coba kita contohkan misalkan berapa nih? 50. Misalkan 50 ya. 50 itu 5. Maaf ya kalau misalkan tulisannya lama karena ini manual. 50. 50. 15. 15. Apa perbedaannya? 50, 50 ya. 15, 15. Lihat perbedaannya. Untuk belasan itu diakhiri dengan kata tin. Sementara untuk belasan itu diakhiri dengan kata ti. Kita ulang lagi. Untuk belasan diakhiri dengan kata tin. Untuk puluhan ya, untuk puluhan itu diakhiri dengan kata ti. Coba lihat ya angka 20 ini nih. Ini kan puluhan ya. Puluhan diakhiri dengan kata ti. Berbeda dengan belasan. Belasan diakhiri dengan kata tin. 14, 14. 18, 18.
16, 16. Kalau puluhan nih, misalkan 20, 20. Apalagi 30, 30 itu 30. 30. Ini 30 ya. 30. 30. Ya, sekali lagi ya. Untuk belasan diakhiri dengan kata tin. Untuk puluhan diakhiri dengan kata ti. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada halaman, coba kalian buka halaman 12. Nah, halaman 12 kita lanjutkan ya materinya. Yang B itu speaking. Speaking. Apa speaking? Speaking itu artinya berbicara, bercakap, mengobrol gitu ya. Berbicara. Ini maaf ya kalau misalkan lama bukan nulisnya karena manual. Berbicara atau mengobrol gitu ya. Nah, di sini ada percakapan dua orang. Ini masih mengenai angka ya. Ini masih mengenai angka dalam bentuk percakapan atau berbicara atau mengobrol. Lihat pada percakapan yang ini nih. Bapak akan bacakan, coba kalian nanti dengarkan. Bagaimana cara membacanya? Bapak bacakan ya. What number is that? What number is that? Nih, ini berbicara. What number is that? Kemudian dijawab, that is 31. That is 31. What is the number 4? What is the number? What is the number? What is the number before 31? Nah, nanti jangan sampai B ini hilang ya. Nih yang B ini harus dibaca. What is the number before 31? What is the number before 31? It is 30. It is 30. Coba bisa menerjemahkan tidak ya? Untuk ini nih. What number is that? What number is that? What itu apa? Number itu angka. Is that itu. What apa? Number angka. Jadi apa itu kami bisa terjemahkan? Nah, jika terjemahkan adalah angka berapakah itu? What number? Angka berapakah? Is that? Itu. Angka berapakah itu? Kemudian dijawab. That is 31. That is 31. Itu angka 31. Lihat angkanya. Itu angka 31. That is 31. Itu angka 31. What is the number before 31? What apa is the number? Angka before. Before artinya sebelum ya. What is the number? Berapakah angka sebelum 31? Angka 31 berapa? Sebelum angka 31 berapa? It is 30. 30 adalah angka 30 ya. Pak, it ini apa sih Pak artinya? It adalah kata pengganti dari bahasan yang sedang dibahas sebelumnya. Berarti ini ya yang dibahas sebelumnya. Coba yang dibahas sebelumnya tentang apa? Angka 31. Berarti it ini artinya apa? Angka 31. Lihat ditanyakannya. Apa? What is number before? Berapakah angka sebelum angka 31? It is sebelum angka 31. Gitu ya. Is 30 adalah 30. Paham ya sampai sana ya? Coba kita lihat pada task kedua atau tugas kedua. Masih pada halaman 12, lihat paling bawah. Nah,
Pada tugas kedua, ini masih percakapan. Kalau misalkan tadi secara langsung, berupa percakapan secara langsung. Nah, ini percakapan secara tidak langsung atau menggunakan teks. Coba lihat. Nah, ini ada percakapan antara dua orang sama orangnya Yanuar dan Nurdin. Bapak akan bacakan bahasa Inggrisnya sambil kalian dengarkan, perhatikan bagaimana cara membacanya ya. Kalau misalkan kalian ada yang bawa kamus bahasa Inggris atau punya buku bahasa Inggris, kamusnya ya, coba kalian ambil sambil dicari nih terjemahan kata per katanya. Today itu apa, misalkan ya. Monday itu apa, nanti kalian lihat coba. Nah, kita terjemahkan pada task kedua atau tugas kedua. Today is Monday. Yanuar and Nurdin meet after school. Yanuar berkata, Your bag looks heavy. Your bag looks heavy. How many notebooks do you bring today? How many notebooks do you bring today? I bring 10 books. I bring 10 notebooks. Nanti jangan sampai ini ya. Ada book, ada notebook. Ada book. Ini ada book. Ada lagi notebook. Nah, sebenarnya notebook dan book itu sebenarnya sama ya. Hanya saja ini lebih lebih ditekankan notebook. Note itu catatan, book itu buku catatan, buku tugasnya. Nah, kalau book itu secara umum misalkan LKS itu namanya book sama book. LKS book. Kalau notebook buku catatan yang berarti buku bahasa Inggris kalian itu namanya notebook. Untuk LKS itu bisa dibilang dengan book ya. Kita lanjutkan. Yanuar berkata, I bring 6 notebooks. Kemudian Nurdin berkata lagi, Do you bring pen, pencil, eraser, ruler, crayon, sharpener, and drawing books? Yes, I do. I bring 2 pens, 4 pencils, a pack of crayon, 1 sharpener, and 2 drawing books. Do you bring them too? Nah, sebenarnya yang to ini agak bermasalah ya kata-katanya. Coba nanti kita perbaiki apa yang salahnya. Kenapa Bapak tandai to ini? Kemudian Nurdin menjawab lagi, yes I do. Nah, ada yang sudah bisa menerjemahkan atau sudah mendapat kosakatanya? Yang punya kamus misalkan ya cari ini school. School pasti sudah tahu ya, school artinya apa? School ya sekolah. Misalkan cari yang ini yang after apa artinya? Sudah ketemu? Atau misalkan ini, what about you? Atau misalkan yang paling gampang deh, apa? Drawing books. Sering kalian dengar drawing books. Sambil ditulis kosakata di buku, karena buku sudah di kalian ya. Sambil ditulis deh, cari misalkan kalian tulis di buku catatan kalian, buku bahasa Inggris misalkan 1 atau atasnya. Kalian tulis atasnya kosakata. Maaf ya nih Bapak agak lama tulisnya karena manual. Bapak ulang-ulang lagi kata-katanya. 1 misalkan Monday. Misalkan kalian belum tahu artinya Monday, tulis deh Monday. Apalagi meet, misalkan nomor 2, tulis nomor 2 meet. Apalagi banyak tuh. Bring nomor 3, tambahkan lagi bring di buku bahasa Inggris kalian ya, tulis ya. Bring. Apalagi dan yang lainnya seterusnya gitu ya. Lanjutkan. Kalau misalkan kalian sudah tahu, sudah dapat kosakatanya, sudah ada terjemahannya juga, misalkan ini misalkan Monday Sunday, Senin, Sunday itu Sunday, Minggu, Monday, Senin. Meet apa artinya meet? Meet bertemu ya. Bertemu. Inilah manusia, biarinlah. Bertemu, apalagi bring membawa ya, membawa.
Kita terjemahkan. Nah, sebenarnya untuk task 2 ini atau tugas 2 ini sudah Bapak terjemahkan. Ini sudah Bapak terjemahkan. Nah, ini terjemahannya ya. Coba kalian cari ada yang sama tidak terjemahannya atau kosakatanya, misalkan yang tadi kata Bapak Monday, sama tidak? Kalau sama berarti sudah benar. Nah, task 2 atau tugas 2. Monday is Senin. Today is Monday. Hari ini adalah hari Senin. Today is Monday. Hari ini adalah hari Senin, gitu ya. Yanuar dan Nurdin. Meet bertemu, ya. Meet bertemu after school. Setelah pulang sekolah. After school, setelah pulang sekolah. Kita lanjutkan lagi. Yanuar, your bag looks heavy. Tasmu, bag itu tas ya. Your bag, tasmu looks heavy, kelihatannya berat. Nah, how many artinya berapa banyak, gitu ya. How many berapa banyak notebooks, buku catatan do you bring today, yang kamu bawa hari ini? Nah, Nurdin menjawab, I bring 10 notebooks. Saya membawa 10 artinya berapa? 10 ya. 10. I bring 10. Saya membawa 10 notebooks, buku catatan. What about you? Bagaimana denganmu? What about you? Bagaimana denganmu? Itu ya. What about you? Bagaimana denganmu? Kemudian Nurdin bertanya lagi. Tidak. Yang ini ya, yang Nur ya. Kelewat tuh Bapak. Yanuar, I bring 6 notebooks. Gitu ya. Saya membawa 6. Saya membawa 6 notebooks, buku catatan. Saya membawa 6 buku catatan. Saya membawa 6 notebooks, buku catatan. Saya membawa 6 buku catatan. Kemudian Nurdin bertanya lagi, do you bring pen? Do you apakah kamu? Do you itu apakah kamu, gitu ya. Apakah kamu bring, membawa pen, pulpen, pensil, eraser. Apa eraser? Penghapus, ruler, penggaris, apalagi crayon, pensil warna, sharpener, rautan. Sharpener itu rautan pensil gitu ya. Atau kalau misalkan kalian sering bilangnya apa? Serutan gitu ya. Sama aja, serutan, rautan, sama saja. Rautan pensil atau serutan pensil. Sharpener artinya rautan atau serutan. And drawing books, dan buku gambar. Nah, ada pertanyaan lagi. Do you bring them to? Lihat terjemahan yang Bapak. Do you bring? Do you apakah kamu? Bring membawa. To. Pak, bukannya to ini artinya angka 2 ya? Nah, tadi seperti yang Bapak bilang. Ini ada kata yang salah. Seharusnya bukan to. Tapi kalau misalkan diterjemahkan menjadi juga. Apa tuh? Bahasa Inggrisnya juga apa? Nah, berarti ini arti juga ini diterjemahkan ke bahasa Inggris kemudian ditaruh di sini ya. Ini tuh salah. Kayaknya sudah salah nulis gitu ya. Kita perbaiki. Seharusnya to ini diperbaiki menjadi seperti ini. Nah, do you bring them to? Yang artinya, apakah kamu membawanya juga? To, do you bring to? Do you bring them to? Kalau ini do you bring them to? Gitu ya. To ini angka 2. To artinya juga. Beda ya. TWO dibaca to artinya
angka 2. Kalau ini to, do you bring them to, artinya juga. Ini nih ya, juga. Jika terjemahkan adalah, apakah kamu membawanya juga? Begitu ya. Nah, sambil Bapak tadi ini terjemahkan, kalau misalkan kosakatanya masih kurang, silahkan tambahkan lagi. Ini masih ada nih, masih banyak. Seperti apa? Bring, udah. Bring udah ya. Nah, ini them. Tambahkan misalkan nomor 4, them. Them artinya apa? Ada yang tahu them? Mereka. Mereka. Ada lagi? Ini nih, yes I do. Nah, seharusnya di sini ya, yes I do. Jawaban si Nurdin. Yes artinya ya, I do. Saya membawanya. Gitu ya. Saya membawanya. Jadi lama nih, gak apa-apa deh. Membawanya, sambil Bapak nulis ini, sambil kalian nulis kosakata juga, cari kosakata yang belum tulis. Kok membaca ya? Membawa. Bapak bisa nulisnya. Membawanya. Jadi membacanya. Membawanya gitu ya. Ya, saya membawanya. Nah, gitu. Itu ya. Kosakata sudah tulis semua? Kalau misalkan sudah, kita lanjutkan. Coba lihat LKS yang halaman 13. Nah, LKS halaman 13 yang C, reading. Nah, reading. Apa reading artinya? Membaca gitu ya. Membaca. Nah, tugas kalian adalah baca yang tugas ini yang dari I am Putra sampai interesting. Baca dari sini sampai sini. Oke, Bapak bacakan dulu deh ya. Nanti kalian coba bacakan lagi. Bapak bacakan. I am Putra. Yesterday, I went to Taman Safari Bogor, West Java with my family. There, I saw animals and plants. I saw 6 plants, 5 tigers and lions, 3 crocodiles, 11 monkeys, 820 water lilies, 15 sunflowers, 17 orchids, and 13 roses. Visiting a zoo is fun and interesting. Itu ya. Nah, tugas kalian adalah bacakan semuanya. Tugas kalian adalah bacakan semuanya. Ini sampai bawah ya, sampai sana nih. Nah, sampai sini. Kemudian kalian tulis kosakatanya. Cari kosakata yang tidak kalian ketahui terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Misalkan ya, apa artinya? Yesterday apa artinya? Apalagi when, ada lagi west, with, banyak nih. Dan lain-lain. Kalian tulis kosakatanya. Atau misalkan gini deh. Kalau misalkan kalian memang belum bisa begitu ya. Kosakatanya Bapak kasih. Nah, ini. Kosakatanya Bapak kasih. Yang tidak ada di sini, yang tidak ada yang Bapak tulis ini ya, sampai sini nih, sampai whom. Kalian cari sendiri, tulis di bawahnya lanjutkan ya. Tulis di sini nih di bawahnya lanjutkan. Yang belum Bapak tulis lanjutkan. Apa aja yang belum Bapak tulis, kemudian cari juga terjemahannya atau artinya apa ya. Ini ada I itu artinya saya, yesterday kemarin, when pergi, when artinya pergi. Apa bukannya pergi itu bahasa Inggrisnya go ya? Go. Betul. Go artinya pergi, when juga sama artinya pergi. Go adalah bentuk kata kerja pertama, when adalah bentuk kata kerja kedua. Go dan when sama, go when sama pergi. Kemudian with artinya dengan. Saw, melihat. Saw ini adalah bentuk kata kerja kedua. Seharusnya adalah see artinya melihat, gitu ya.
See artinya melihat. Bentuk kata kerja keduanya adalah saw. See dan saw artinya sama, melihat. Ada lagi nih tiger, camel, berarti ini udah ke hewan. Ada lagi nih bunga-bunga, water lilies, bunga berarti ya. Zoo, interesting, menarik. Where, di mana. Where, nanti jangan tanya ke apa lagi. Pak, where artinya apa? Pak, what artinya apa? Where, di mana. What itu apa? Apalagi bentuk kata tanya yang kalian belum ketahui artinya. When nih, ada when ini pergi. Ada lagi when, kapan. When yang ini tulisannya seperti ini ya nih, when. Nah ini artinya kapan gitu ya. Beda ya, when ini dan when yang ini beda ya. Dilihat dari tulisannya. Nah, kata Bapak tadi seperti yang sudah Bapak bilang, dalam bahasa Inggris ada yang pengucapannya terdengar sama, tetapi dilihat dari tulisannya berbeda, maka artinya berbeda juga. Didengar hampir sama, tetapi tulisannya ternyata berbeda, pengucapannya pun berbeda. Kalau yang ini went. Kalau yang ini when, kapan. Yang ini pergi. Kita lanjutkan ya. Tadi udah where, itu di mana. Terus how many, berapa banyak. Whom artinya siapa. Nah, kalau misalkan sudah dapat kosakatanya, kemudian kalian tambahkan lagi kosakata yang belum Bapak kasih di sini, yang kalian dapat dari sini gitu ya. Cari lagi, misalkan yang nggak ada apa nih? Visiting ada nggak? Nggak ada ya. Berarti nanti kalian tambahkan di sini visiting, artinya terjemahannya apa? Tuliskan di sini. Nah, setelah itu, setelah kosakata dirasa kalian cukup gitu ya, silahkan kalian terjemahkan. Nah, setelah mendapatkan kosakata, dirasa kosakatanya sudah cukup, nanti kalian terjemahkan. Kalau misalkan yang punya kamus bahasa Inggris, coba lihat di kamus bahasa Inggris per kata terjemahannya ya. Kemudian terjemahkan menjadi sebuah kalimat seperti ini. Pak, masih tidak bisa, Pak, masih belum ngerti. Coba bantu ya, minta bantuan kepada orang tuanya. Minta bantuan ya, bukan untuk diisi. Tapi minta bantuan kepada orang tuanya untuk terjemahannya per kosakata, bukan diterjemahkan semua oleh orang tuanya, tetapi per kosakata. Misalkan I artinya apa, yesterday apa, terus apalagi yang belum ada, misalkan dears nih. Di sini tidak ada ya. Coba kalian cari di kamus, atau misalkan nggak tahu, coba tanya ke orang tuanya, gitu ya. Nanti setelah semuanya dirasa kosakatanya sudah cukup, nanti terjemahkan. Nah, tugas selanjutnya setelah diterjemahkan, oh iya, nanti ini tulis kembali di buku bahasa Inggrisnya ya, buku catatan bahasa Inggrisnya nih yang reading. Mulai dari reading, lanjutkan ke I am sampai interesting, tulis ya. C, reading, tulis langsung I am Putra sampai interesting. Nah, di bawah ini langsung terjemahkan ya. Di bawah yang ini langsung terjemahkan. Ya. Terjemahkan. Setelah terjemahkan, tugas selanjutnya adalah menjawab pertanyaan ini. Begitu ya. Bapak yakin kalau misalkan sudah terjemahkan, pasti bisa menjawab pertanyaan yang ini. Coba kita lihat yang nomor pertama. Nomor 1, for number 1, where. Where artinya ada nih, di mana gitu ya. Di mana. Terus with, ada nggak di sini with? Ada nih with dengan how many. Ada nggak di sini how many? How many ada nih ya. How many, berapa banyak gitu ya. Nanti terjemahkan, where did Putra go yesterday? Tadi kata Bapak bilang ada go, ada when, artinya sama, pergi. Nah, udah ada tuh. Sudah mendapat 2 kosakata, where di mana, go pergi. Coba buat kalimat terjemahkan yang ini nih, yang nomor 1.
Nanti kalau misalkan sudah mendapatkan artinya, nanti langsung jawab di LKS-nya ya, yang ini. Untuk tugas yang ini, di LKS-nya, langsung jawab di sini, ya. Langsung jawab di sini. Sementara untuk yang ini, yang C reading, kalian tulis kembali di buku catatan bahasa Inggris ini, dan terjemahannya di buku bahasa Inggris. Untuk yang tugas yang ini, yang question ini, ditulis atau dijawab langsung di LKS-nya. Nanti dikumpulkan bahasa Inggris, buku bahasa Inggris, dan LKS-nya. Dikumpulkan dua-duanya ya. Untuk waktunya nanti Bapak kasih tahu lagi di grup. Ada grup WA-nya kan ya? Nanti dikumpulkannya Bapak kasih tahu kapan dikumpulkannya. Nanti Bapak informasikan di WA grupnya ya. Udah ya, sampai sini paham ya? Kalian yang ini jawab di LKS, yang ini tulis di buku catatan bahasa Inggris, dan jangan lupa diterjemahkan. Jangan lupa juga kosakatanya ditulis ya. Kosakatanya ditulis di buku catatan bahasa Inggris ya. Ini boleh kosakata dulu yang ditulis, kemudian ke sini ke reading, atau misalkan reading dulu kosakata langsung terjemahan. Nah, boleh itu ya. Boleh kalian maunya seperti apa? Mau cek reading dulu, kemudian kosakata, kemudian terjemahan, atau kosakata dulu, terserah kalian. Yang penting nanti kalian kosakatanya ada, bahasa Inggris yang ini yang reading ada, terjemahannya ada, dan yang question ini dijawab di LKS. Sampai sini paham ya? Ya mungkin itu aja ya. Nanti dikumpulkan Bapak nanti diinformasikan lagi. Ya. Sampai sini aja ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Semoga kalian dalam belajarnya tidak ada kendala. Dilancarkan dalam kegiatan belajar juga, dan semoga kita cepat-cepat tatap muka lagi di sekolah ya. Doakan saja oleh kalian, semoga kita bisa bertemu lagi langsung belajar di kelas ya, bukan di rumah, bukan di daring seperti ini, tapi langsung di kelas. Agar apa? Kalian lebih mudah mengumpulkan tugas, Bapak juga sama, lebih gampang, lebih mudah menilai kalian. Begitu ya, Bapak cukupkan ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.